Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yasara Arsiha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya membuat video kegiatan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan kelompok. Sebelum ke videonya, kita bahas terlebih dahulu ya, apa sih itu bimbingan kelompok? Jadi, bimbingan kelompok merupakan suatu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang tujuannya untuk mendapatkan informasi atau pemahaman baru. Selain itu, bimbingan kelompok juga menjadi salah satu upaya untuk pengembangan diri nih teman-teman. Jadi dari yang teman-teman biasanya tidak berani mengungkapkan pendapat atau memberi informasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, diharapkan untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian cara pelaksanaannya itu ada yang menjadi pemimpin kelompok dan ada yang menjadi anggota kelompok. Biasanya anggota kelompoknya itu terdiri dari 8 sampai 12 orang. Nah, apabila pelaksanaannya online, anggota kelompok dan pemimpin kelompoknya itu diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan lihat setengah badan. Tetapi apabila dilakukan secara offline, dilakukan dengan cara duduk melingkar atau setengah lingkaran agar teman-teman yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini lebih mudah berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian dalam bimbingan kelompok sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu mengikuti kegiatan bimbingan kelompoknya itu sukarela tanpa ada paksaan. Yang kedua, jika ingin menyampaikan sebuah informasi atau pendapat, diharapkan disampaikan dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, jika penyampaian salah satu anggota kelompoknya itu bersifat pribadi atau rahasia, dimohon untuk anggota kelompoknya tidak memberitahu keluar anggota kelompok. Dan jika pemimpin kelompok sudah mempersilahkan kepada anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya, dimohon anggota kelompoknya pun menyampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi ya yang harus diperhatikan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada malam kali ini. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok yaitu suatu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti ini ya teman-teman. Selain itu, bimbingan kelompok juga sebagai upaya untuk mengembangkan diri. Yang tadinya teman-teman tidak biasa untuk berbicara di depan umum, diharapkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok jadi terbiasa berbicara di depan orang banyak. Kemudian cara pelaksananya itu seperti ini ya teman-teman. Kita di sini duduk melingkar atau setengah lingkaran. Biasanya bimbingan kelompok juga diberikan kepada 8 sampai 12 orang. Kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok juga ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman datang ke sini tanpa adanya paksaan. Yang kedua, teman-teman jika ingin menyampaikan sesuatu diharapkan disampaikan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, jika ada penyampaian yang bersifat rahasia atau pribadi, dimohon teman-teman untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak disampaikan kepada orang di luar anggota kelompok. Kemudian jika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika saya sudah mempersilahkan, diharapkan disampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Apakah dapat dipahami? Paham. Baik.
Saya sudah berbicara panjang lebar ya teman-teman, tapi di sini kita belum saling kenal. Kita perkenalan terlebih dahulu ya dengan menyebutkan nama panjang dan nama panggilan. Dimulai dari saya, kemudian dilanjut oleh orang di sebelah kanan saya memutar, terakhir orang di sebelah kiri saya. Mulai ya. Perkenalkan, nama saya Yusara Sia, biasa dipanggil Ara. Perkenalkan, nama saya Sarah Ristira, biasa dipanggil Sarah. Hai Sarah. Hai. Perkenalkan, nama saya Elvira Marani, biasa dipanggil Elvira. Hai Elvira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safa Syardani, bisa dipanggil Sadam. Halo Sadam. Perkenalkan, saya Flora Isti, biasa dipanggil Isti. Hai Isti. Perkenalkan, nama saya Nida Febriani, biasa dipanggil Nida. Hai Nida. Perkenalkan, nama saya Siska Aprilia, biasa dipanggil Siska. Hai Siska. Perkenalkan, nama saya Nida Lufiani, biasa dipanggil Via. Hai Via. Perkenalkan, saya Gita Karika, biasa dipanggil Gita. Hai Gita. Oke, kita udah saling kenal nih teman-teman, tapi agar lebih mengakrabkan diri, kita main games ya teman-teman. Gamesnya itu rangkaian nama. Jadi cara mainnya itu orang pertama menyebutkan namanya, kemudian dilanjut orang kedua dengan menyebutkan nama orang pertama dan orang kedua, begitu seterusnya sampai orang terakhir. Oke, dimulai dari saya ya. Ara. Ara, Sarah. Ara, Sarah, Elvira. Ara, Sarah, Elvira, Sadam. Ara, Sarah, Elvira, Sadam, Isti. Ara, Sarah, Elvira, Sadam, Kisti, Nida. Ara, Sarah, Elvira, Sadam, Kisti, Nida, Siska. Ara, Sarah, Elvira, Sadam, Isti, Nida, Siska, Via. Ara, Sarah, Elvira, Sadam, Kisti, Nida, Siska, Via, Gita. Oke, kita udah saling kenal dan mulai akrab ya. Oke, di sini saya izin menegaskan kembali ya teman-teman. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu teman-teman datang ke sini sukarela tanpa adanya paksaan. Yang kedua, jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, disampaikan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, jika ada penyampaian yang disampaikan oleh teman-teman yang bersifat rahasia atau pribadi, diharapkan teman-teman tidak menyampaikannya kepada orang di luar anggota kelompok. Kemudian, jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika saya sudah mempersilahkan, mohon disampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Dapat dipahami? Ya baik, dalam bimbingan kelompok juga biasanya membahas topik-topik yang sudah biasa ada di berita, di media sosial seperti bahaya narkoba, tawuran antar pelajar, seperti itu. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas topik-topik yang saya sebutkan tadi, tetapi saya sudah menyiapkan salah satu topik, yaitu toxic parenting. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih saya membahas tentang toxic parenting? Karena masih banyak orang tua di luar sana yang belum paham, seperti berkata-kata kasar, terus seperti memuji terlalu berlebihan, itu termasuk perilaku toxic parenting. Makanya diharapkan untuk calon-calon orang tua seperti kalian itu tidak melakukan perbuatan toxic parenting gitu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di sini, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu toxic parenting? Ya, dipersilakan Nida. Ya, jadi kalau menurut aku toxic parenting itu sebuah pola pengasuhan orang tua pada anaknya, tetapi tanpa disadari itu melukai psikologis anaknya, kayak tadi yang kakak bilang, berkata kasar pada anak, terus membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain, terus mungkin berkata kasar deh aja. Ya, berarti menurut Nida toxic parenting itu suatu perbuatan yang tidak disadari melukai hati si anak tersebut ya. Yang psikologis. Terus masih ada teman-teman yang mau yang tahu tentang. Nah, boleh silakan Siska. Iya, saya mau nambahin tentang toxic parenting. Kalau yang saya tangkap, toxic parenting itu intinya pola asuh orang tua yang berdampak buruk bagi anak. Bisa kena psikologi ataupun bisa juga fisik. Oke, berarti menurut
Siska, toxic parenting itu suatu pola pengasuhan orang tua yang berdampak buruk ya pada anaknya. Oke, baik. Dari apa yang tadi teman-teman sampaikan, sudah betul ya, toxic parenting itu suatu pola pengasuhan orang tua yang berdampak buruk, yang selalu berkata kasar, menyakiti hati, seperti itu ya teman-teman. Kemudian toxic parenting juga memiliki beberapa ciri-ciri nih teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari toxic parenting itu apa saja? Saya boleh jawab Kak? Boleh, silakan Sarah. Ya, kalau untuk ciri-cirinya itu dari saya tahu itu memberikan kebebasan tanpa adanya target, terus kemudian terlalu melindungi anaknya sehingga anaknya menjadi terkekang, kemudian juga terlalu menyalahkan anaknya karena emosinya, terus kemudian terlalu membebani anaknya. Oke, jadi menurut Sarah ciri-cirinya itu seperti orang tua yang selalu menyalahkan anaknya, yang selalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, dan orang tua yang selalu membebani anak-anaknya ya. Oh, terus teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan apa saja ciri-ciri dari toxic parenting? Oke, cukup ya, mungkin dari perwakilan dari Sarah saja. Oke. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah mengetahui nih apa saja ciri-ciri dari toxic parenting. Nah, setelah itu teman-teman ada yang mengetahui nggak sih apa dampak dari toxic parenting? Saya Kak. Ya boleh, silakan Dita. Dampaknya itu mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki citra buruk. Terus mereka tuh merasa kayak dirinya tuh nggak berharga, sama mereka tuh mudah stres. Oke, jadi menurut kita dampak toxic parent terhadap anak itu seperti dia tuh memiliki pribadi yang buruk, mudah stres, dan dia tuh merasa tidak berharga ya. Ya baik, ada lagi teman-teman? Aku Kak, Oke, boleh, silakan ya Fira. dampak negatifnya itu dia tuh bisa memiliki kecemasan yang tinggi, terus juga merasa kesepian, sama sering bersikap tidak konsisten sama diri sendiri. Berarti menurut Elvira itu dia memiliki rasa cemas yang tinggi, tidak konsisten, seperti itu ya. Ya, selanjutnya teman-teman ada yang menyampaikan? Boleh. Dia tuh jadi kayak kesulitan buat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terus sama jadi kayak kesulitan berempati dan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Oke, jadi menurut Sadam orang itu sulit untuk berempati, seperti itu ya. Oke, baik. Dari apa yang tadi teman-teman sebutkan itu dampak-dampaknya itu sudah benar ya teman-teman. Oke, sepertinya teman-teman sudah mulai kehilangan fokus nih. Gimana kita kalau ice breaking dulu nih teman-teman. Jadi ice breakingnya itu namanya sambung kata ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman menyambungkan lalu menyebutkan ulang kata yang sudah diberikan. Nanti saya memberikan salah satu kata kepada orang pertamanya itu random ya teman-teman. Oke, dimulai ya. Oh, dari orang pertama memutar ke orang di sebelah kanan, memutar hingga orang terakhir di sebelah kiri. Baik, oke, dimulai ya. Mulai dari Gita. Kemarin saya makan apel. Kemarin saya makan apel dengan bakso. Kemarin saya makan apel dengan bakso juga. Kemarin saya makan apel dan bakso juga sambal. Orang yang udah kalahnya ada satu di ini dulu ya teman-teman, skip terlebih dahulu nanti. Oke, ini dari games yang udah kita main tuh tadi udah ada nih yang
kalah nih, yang kalah mau dikasih hukuman atau enggak nih teman-teman? Kira-kira hukumannya apa ya? Joget band sebelah. Ya kira-kira hukumannya apa ya teman-teman? Atau Ya kasih kesimpulan. Oke. Aduh, Oke, dari kesimpulan ya dari topik yang sudah kita bahas. Oke, baik. Nida, bisa disimpulkan apa pembahasan kita pada malam hari ini? Baik, saya mencoba menyimpulkan apa yang kita bahas tadi mengenai toxic parenting. Toxic parenting itu adalah suatu pola pengasuhan orang tua kepada anaknya yang tanpa disadari melukai psikologis maupun fisik pada anak. Ciri-cirinya itu adalah ciri-cirinya itu adalah Oke, baik. Terima kasih Nida atas kesimpulannya. Oke, jadi kita itu bermain gamesnya ini bukan hanya sekedar main ya teman-teman, tapi kita juga melatih fokus dari teman-temannya nih. Apakah teman-teman fokus mengikuti kegiatannya atau tidak? Ya, setelah kita udah mulai segar lagi nih teman-teman, karena kita udah ice breaking ya. Dari pembahasan yang sudah tadi kita bahas, dari mulai pengertian, dari mulai ciri-ciri dan dampak, pasti ada solusi dari perbuatan toxic parenting ini kan. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa pencegahan atau solusi dari perbuatan toxic parenting? Saya Ya, dipersilahkan Isti. menurut saya solusinya itu yang pertama cari bantuan profesional tentunya, terus tetapkan batasan. Yang terakhir itu fokus sama diri sendiri. Oke, terima kasih Isti. Jadi menurut Isti solusinya itu mencari orang yang memahami, orang yang profesional, memberikan batasan, juga fokus sama diri sendiri ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau memberikan solusi dari perbuatan toxic parenting? Ya, mungkin cukup ya dari salah satu perwakilan saja. Baik teman-teman, setelah kita bermain games tadi seru ya teman-teman. Saya akan menyimpulkan dulu dari apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi toxic parenting itu salah satu perbuatan yang menyebabkan dampak yang buruk terhadap anak, seperti berkata kasar dan melukai hati si anak tersebut ya teman-teman. Nah, sebelum kegiatan bimbingan kelompok berakhir, teman-teman di sini ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi atau tidak di minggu selanjutnya atau di pertemuan yang akan datang nanti? Mau nggak? Oke, untuk hari dan jamnya nanti saya infokan lagi ya teman-teman. Oke, lalu saya juga ingin meminta teman-teman untuk memberikan kesan dan pesan atas kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Satu persatu ya teman-teman, dimulai dari Sarah. Ya, pesan-pesannya itu dari bimbingan kali ini tuh kita jadi tahu nih toxic parenting itu seperti apa, terus juga jadi paham nih gimana caranya kita menghadapi orang tua yang punya sifat yang toxic parenting gitu. Terus juga pesannya semoga dari bimbingan ini kita semua dapat memahami gitu toxic parenting itu seperti apa. Baik, terima kasih Sarah. Lanjutkan Ya, kalau dari saya sendiri pesannya ya itu jadi dapat belajar yang nanti ke depan gimana jadi orang tua yang baik terus pesannya semoga ini bermanfaat untuk saya sendiri bahkan anak-anak saya nanti. Selanjutnya silakan Sadam. Kesannya yaitu bisa nambah wawasan aja tentang orang tua yang toksik. Selanjutnya Kiki. Menurut saya pesan dari saya bimbingan kali ini tuh seru dan kesannya semoga berkelanjutan lebih seru. Terima kasih Kiki. Dilanjutkan oleh Nida. Ya, jadi kesan bimbingan kali ini betul tadi apa yang teman-teman sudah sampaikan, dapat menambah wawasan mulai dari pengertiannya, terus ciri-ciri dampak hingga solusi dari toxic parenting itu apa.
terus sehingga kelak kita menjadi orang tua tuh kita bisa membimbing anak kita dengan baik dan tepat. Oke, selanjutnya Siska, terima kasih Nida sebelumnya. Iya, kalau pesan dari saya tentang bimbingan kali itu tadi udah bilang juga sama teman-teman sama, jadi bimbingan kali itu seru, jadi belajar tapi ada serunya juga gitu, ngobrol diskusi, terus juga nambah wawasan. Ya, terima kasih Siska. Ya, selanjutnya silakan Pia. Pesan dari saya itu sama kayak yang lain juga udah sampaikan kita pasti dan saya unggulnya bersaing depannya bukan saya bilang atas. Oke, terima kasih Pia. Selanjutnya Gita. Kesan saya setelah mengikuti bimbingan ini sangat menyenangkan, bisa bertemu dengan orang baru, kemudian pelajaran bisa saya ambil sama seperti teman-teman sebelumnya, jadi bisa mengetahui bagaimana cara mencegah toxic parenting dan bisa menjadi resiko keselamatan buat kita. Oke, terima kasih teman-teman semua atas pesan-pesan yang telah diberikan. Oke, selanjutnya nanti saya akan mengirimkan form yang harus teman-teman isi tentang penilaian kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua karena telah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas, materi yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita. Oke, sebelum kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Baiknya Berdoa selesai. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Terima kasih.